Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita balik lagi di sesi batok alias bahas tokusatsu ya. Dan untuk sesi batok kali ini seperti biasa guys, kita akan balik lagi buat ngebahas ya episode terbaru dari serial Ultraman Trigger ya. Jadi ini nggak berasa juga ya, setelah libur 2 minggu kemarin kita dikasih episode spesial, dan untuk 2 minggu ini itu udah tayang lagi seperti biasa ya. Minggu ini episode ke-6 dan minggu depan itu episode 7 yang paling ditunggu-tunggu sama kita semua lah ya, karena itu episode 7 si Haruki sama Ultraman Z itu bakal beraksi kembali di serial Ultraman Trigger ya. Dan nah, ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita masuk aja ke video pembahasan hari ini guys ya. Yang pertama di sini ya, untuk episode ke-6 ya dari Ultraman Trigger ini dibuka dengan scene pertarungan antara si Satan Delos melawan si Ultraman Trigger ya. Dan di sini guys ya, Ultraman Trigger itu ya terdesak lah ya, karena di sini Ultraman Trigger itu nggak mampu menembus perisai yang dimiliki sama si Satan Delos ini. Nah, kemudian di sini kita juga bakal bahas soal si Satan Delos ini, karena untuk kostumnya ini memang redesign ya dari kostumnya si Giga Delos dari serial Ultraman Trigger. Cuma di sini kan yang diubah beberapa bagian aja ya, mulai dari warna, mungkin sama bagian mata sih kayaknya sih nggak ada yang berubah ya, cuma diubah jadi warna merah. Karena di sini kan si Satan Delosnya sendiri ini disummon sama si Hyudram ya, jadi otomatis dia udah dikasih tambahan kekuatan apa tuh namanya, Dark inilah ya, dari Dark Giants-nya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di episode kali juga guys ya, ini terungkap lah ya kenapa si ini ya, si Ignis atau ini bangsa Lisurian itu bisa dihancurin sama si Hyudram ya. Jadi Hyudram itu setelah dia bangkit ya lebih awal daripada Camilla sama si Dargon ya, dia itu kayak nyari sesuatu buat kesenangannya dia lah guys ya, buat menghibur diri dia sendiri. Tapi cara dia ini itu nggak bener gitu ya, dengan pergi ke tempatnya si Ignis ini kemudian ngehancurin gitu ya satu planetnya Ignis, dan si Ignis di sini disisain sebagai satu-satunya orang yang tersisa dari rasnya ya. Jadi ini bisa dibilang kayak kasusnya Itachi gitu ya, yang ngebiarin si Sasuke itu buat hidup biar nanti Sasuke atau si Ignis ini nanti bakal datang buat nyariin si Hyudram buat balas dendam gitu ya, biar dia itu nanti kayak ada semacam hiburan atau tantangan lah ya. Karena di sini kita tahu Hyudram itu karakternya bener-bener kayak pecicilan banget gitu ya, suka yang namanya cari kesenangan gitu ya. Nah, di sini akhirnya nanti kita juga bisa lihat ya, kalau Ignis di sini itu dia nggak pengen ngelihat planet lain itu hancur kayak planetnya dia sendiri. Makanya di episode kali ini si Ignis itu ya turun tangan gitu lah ya, buat bantuin pasukan God Select itu untuk ngatasin apa tuh namanya, serangannya si Satan Delos gitu ya. Oke, kemudian di satu bagian juga guys ya, kalau kalian lihat yang bagian foto pulau ini ya, ini adalah apa tuh namanya, pulau yang pernah muncul juga di serial Ultraman Z ketika untuk percobaan di Foray ya. Cuma di sini ya pulaunya berbeda guys ya, ini bukan pulau dari serial Ultraman Z, cuma untuk apa tuh namanya, ini apa tuh namanya sih, properti yang dipakai masih sama gitulah guys. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian si Kengo ya. Ini kan dia udah balik ke markasnya God Select ya. Cuma di sini agak mengherankan itu, kenapa gitu ya, setelah melihat si Kengo ini babak belur itu temen-temen lainnya itu kayak nggak ada yang curiga gitu ya, si apa Kengo ini itu Ultraman Trigger gitu ya, atau gimana gitu ya. Kayak mereka itu khawatirnya biasa aja gitu ya. Misalnya mungkin mereka mikirnya, oh Kengo ini habis ini pergi nolongin warga terus terluka gitu ya, tapi lukanya harusnya nggak akan separah ini gitu loh ya. Apalagi di episode-episode sebelumnya juga Kengo juga pernah juga ya terlukanya cukup parah juga. Cuma ya kayaknya sih orang-orang yang di God Select itu kayaknya nggak terlalu mikir sampai ke sana lah gitu guys ya. Oke, lanjut lagi ya. Dan seperti yang saya bilang tadi guys ya, di sini Ignis itu kemudian muncul ya di markasnya God Select, kemudian nawarin bantuan gitu ya buat ngasih tahu kelemahan dari si Satan Delos itu gimana caranya supaya mereka itu bisa ngalahin si Satan Delos. Nah, kemudian tadi saya juga lupa ya ngebahas soal namanya si Satan Delos di sini ya. Jadi Satan Delos ini itu nama yang dikasih sama pihak God Select ke robot Giga Delos tadi ya, yang hasil modifikasi ya. Jadi awalnya itu kan si Yuna bilang kalau itu adalah semacam iblis yang mengamuk cuma untuk 1 jam dalam sehari gitu ya. Kemudian akhirnya si Nakashima, bukan Nakashima, siapa sih nama yang cewek itu, gue lupa, yang senior yang biasa bawain God Falcon itu, kemudian dia jadi ngasih nama Satan Delos. Dari situlah si Giga Delos itu namanya di sini itu diganti jadi Satan Delos gitu guys ya.
Oke, kemudian kita lanjut. Nah, untuk bagian yang ini guys ya, itu kan si Kengo sama Ignis itu sama si Yuna ya, itu satu tim ini untuk menjalankan operasi mereka itu buat ngalahin si Satan Delos ya. Dan di sini akhirnya si Ignis ini kan karena dia udah tahu gitu ya sama identitasnya si Kengo, akhirnya dia nanya lah sama si Kengo ini ya, dimana sih dia sebenarnya, kan dia manusia bumi gitu ya, bagaimana caranya dia bisa dapetin kekuatan Ultraman gitu. Dan di sini guys ya, antara Kengonya ini yang kelewat baik atau kelewat polos gitu ya, akhirnya dikasih tahu lah ya ke sama si Ignis itu awal mula gimana dia itu bisa ngedapetin kekuatan dari si Ultraman Trigger itu ya. Nah, satu bagian yang mungkin buat kita ngerasa cringe itu ketika si Kengo ini apa ya, kayak bohong sama si Yuna ya, apalagi ditambahin smash-nya lagi itu di bagian sini itu bener-bener kayak kurang pas banget ya, apalagi bohongnya itu kayak cringe banget gitu guys ya. Jadi untuk yang bagian sini sih untuk kelemahan episode kali ini ya. Kalau di bagian lain itu udah keren banget ya, apalagi episode kali ini tuh kita bisa ngelihat gitu guys ya, bagaimana apa hasil kerjasama gitu lah dari anggota pasukan God Select itu buat ngehadapin ancaman dari si Satan Delos. Apalagi itu ini apa namanya, kemampuan si Narse Desegonya itu bener-bener ditunjukin banget ya, itu yang bikin keren banget sih episode kali ini gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Dan untuk episode sebelumnya kan itu si Dargon udah nunjukin inilah ya, udah beraksi duluan gitu ya. Dan di episode kali ini gantian si Hyudram yang beraksi, itu dia yang manggil si Satan Delos ya buat bikin rencana ini, itu buat mancing si Trigger keluar juga ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk battle kali ini guys ya. Di bagian si Hyudram itu lagi apa namanya sih, lagi berhadapan sama si Trigger ya. Dia ini kan sempat ngomong ke Triggernya ya, kalau dia itu apa, kalau Trigger itu ya dia lebih suka Trigger yang versi dia zaman masih dalam kegelapan dulu ya, atau Dark Triggernya. Jadi kemarin kan kita udah rame banget lah ya gitu yang ngebahas soal apa tuh namanya, penampakan dari wujud si Dark Trigger gitu ya. Jadi di sini kalau terjemahan Inggrisnya sih ngomongnya apa, Trigger yang versi kegelapan itu lebih elegan ya, atau lebih indah, karena di sini kan kita tahu si Hyudram ini salah satu karakter yang mencintai keindahan gitu guys ya. Nah, ketika si Hyudram itu ini guys ya ngebahas soal apa tuh namanya, masa lalu dari si Trigger, si Kengo yang di dalamnya itu otomatis kayak nginget lagi gitu ya, apa masa-masa kelam apa si Trigger itu bareng si para Dark Giants ya. Kemudian guys ya, setelah si Hyudram di sini itu menjatuhkan si Trigger, dia itu beralih gitu ya mau nyerang si Yuna, biar si Yuzare yang di dalam tubuhnya Yuna ini lebih cepat gitu ya bangkitnya ya. Dan di sini itu apa ya, Yuzare-nya ini bertindak dengan cepat ya. Jadi sebelum si Hyudram itu mau nyerang, dia itu udah muncul lebih dulu gantiin si Yuna dan ngelindungin si Yunanya dengan kekuatannya ya. Jadi otomatis di sini serangannya si Hyudram itu digagalin. Dan waktu si Hyudram mau nyerang si ini ya, si Yuna, si Kengo itu kan mikir mungkin Yuna udah terluka gitu ya. Dan di situ dia itu sempat nunjukin amarahnya dia gitu guys ya. Jadi ya kemungkinan bakal keluar juga ya sisi kegelapannya si Kengo gitu ya. Tapi kita lihat aja ke depannya gimana, karena seperti yang kita tahu itu untuk Dark Trigger sama Trigger itu dua entitas yang berbeda ya. Mungkin nanti dipisahin gitu ya kegelapan darinya si Kengo itu, jadinya apa namanya, Dark Trigger itu terpisah dari si Kengo-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bagian pertarungan episode kali itu bener-bener top banget lah ya guys ya. Apalagi pas bagian si Trigger make ini form yang Sky Type itu buat ngehajar si Hyudram ya. Apalagi bagian yang ini ketika si apa tuh namanya, Sky Type-nya ya nembak apa, nembakin si Satan Delosnya itu pakai gerakan miring gitu. Wah, udah berasa kayak film action gitu ya. Jadi bener-bener keren banget sih untuk apa, koreografi battle yang episode kali ini. Lebih keren episode ini daripada episode kemarin ya. Episode kemarin udah berasa agak ngebosenin ya, tapi untuk episode kali ini udah bener-bener membaik lah gitu ya istilahnya ya. Oke, kemudian di bagian terakhir guys ya, kita bisa ngelihat kalau si Ignis di sini itu udah memutuskan guys ya, kalau dia itu menginginkan kekuatan dari Ultraman Trigger gitu ya, untuk melakukan balas dendam dia kepada si Hyudram. Nah, jadi banyak banget yang berteori gitu ya, kalau Dark Trigger itu yang nanti berubah jadi Dark Trigger ya, itu adalah si Ignis ya. Cuma ada yang bilang juga gitu ya, setelah melihat foto yang kemarin itu, bang, nggak mungkin lah si Ignis itu jadi Dark Trigger gitu ya, karena
Ignis kan punya dendam sama Hydram gitu ya, gak mungkin dia mau kerjasama sama rombongannya Dark Giants gitu ya. Nah, di sini kita punya sebuah teori yang menarik guys ya, bisa aja gitu ya, karena si Ignis ini menginginkan kekuatan ya. Jadi ketika kekuatannya si Dark Trigger sama Trigger itu dipisahin gitu ya, otomatis kekuatan yang Dark Trigger ini mungkin milih si Ignis, dan kekuatan kegelapannya ini mempengaruhi si Ignis ya, alias Ignisnya dikendaliin begitu guys ya. Ini benar-benar sebuah teori yang cukup gila ya, tapi menarik buat saya gitu ya teorinya ini ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian punya banyak teori lain soal Dark Trigger atau soal Ignis ini, nanti silakan di tulisin aja di bawah komentar guys ya. Cuma kalau misalnya ada yang bilang Akito, saya bilang Akito itu kemungkinannya kecil lah ya, tapi bisa aja dikasih plot twist gitu ya. Oke lah, ini untuk pembahasan hari ini guys, semoga pembahasannya bisa bermanfaat dan menarik lah ya kalau kalian pas nonton. Jadi kalau kalian suka dengan video hari ini, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Terakhir ya, kalau kalian punya inilah ya, punya pendapat atau punya kritik, saran ataupun teori menarik lainnya, bisa disampaikan di bagian komentar gitu guys ya. Oke, sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya. Akhirnya salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.